Impian kita hari ini mungkin saja belum tercapai, tapi yakinkan dalam hati bahwa semangat tidak boleh usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap manusia pasti memiliki impian, cuma bedanya ada yang terus-menerus secara sabar memperjuangkannya, atau ada yang mundur di tengah jalan karena merasa keberhasilan tidak menjadi keberuntungannya. Ya, balik lagi ya teman-teman, yang namanya impian itu emang harus diperjuangkan, bukan hanya menunggu keberuntungan. Cuma kalau udah diperjuangkan ternyata belum beruntung atau memang belum dikasih sama Allah, ya sudah nggak apa-apa. Karena setiap kesulitan ya yang kita hadapi itu pasti membuahkan pahala. Waduh, di akhir tahun ya, udah mau akhir tahun belum sih nih? Sekitar mungkin 11 harian lagi ya teman-teman. Malah kena kultum sama Bun Aya. Bukan ya, ini bukan kultum, just sharing aja. Nah, untuk hari ini Bunda mau sharing sama teman-teman yang banyak banget tanya di DM mengatur jatah belanja 500.000 per bulan. Nah, di DM Instagram juga banyak kan yang nanya, Bun Ai kalau ngatur gaji 2 juta, 1 juta, 3 juta. Nah, itu nanti coba ya di awal tahun mungkin Bun Ai akan coba buatkan kembali menurut versinya Bun Ai. Nah, emang kalau yang untuk budgeting ini biasanya Bun Ai naikin ya ikut private class. Nggak ada maksud apa-apa ya teman-teman. Kenapa? Karena Bun Ai udah mastiin setelah dikasih saran ternyata bisa dilaksanakan. Nah, berarti kan apa yang Bun Ai hadirkan tuh bukan halusinasi ya. Tapi udah melalui survei dan dipraktekkan sama teman-teman yang mengalami kayak gini nih, 500.000 rupiah per bulan. Pokoknya sekali lagi nggak ada maksud pilih-pilih, ini murni karena Bun Ai selalu dari dulu awal bikin konten itu pengen apa yang Bun Ai hadirkan tuh benar-benar bisa direalisasikan. Jadi bukan kayak halusinasi, ya ampun kalau ngomongin nasi aja. Padahal nggak ada lauknya, cuman halusinasi, udah lapar sih Bun Ai ya. Canda ya teman-teman. Oke, jadi saran dari Bun Ai kalau teman-teman punya budget belanja pas-pasan. Nah, kalau ngomongin pas-pasan sebenarnya bukan dari uangnya, tapi di mana kita berada nih. Karena kalau 500.000 mungkin di Jakarta itu bakal sulit banget. Cuma kalau 500.000 masih di daerah Bogor atau bahkan Jawa Tengah, itu mungkin akan jauh lebih luas ya teman-teman. Tapi lupakan segala hambatan, kita berfokus aja pada budget yang emang kita punya. Insya Allah nanti 2023 Bunda juga udah bikin beberapa metode baru untuk budgeting yang bakal Bunda sharing sama teman-teman. Pokoknya jangan pernah bosen untuk mempelajari mengatur uang, karena hidup ini emang gak jauh dari uang. Makanya selalu belajar hingga kita menjadi ahli. Oke, jadi masuk ke saran pertama dulu ya dari Bun Ai adalah selalu membuat meal plan selama 1 minggu. Kamu pemula, uangnya pas-pasan, jangan terlalu mengambil resiko dengan mengatakan bismillah tanpa persiapan. Jadi menurut Bun Ai pribadi, kalau kata-kata itu memang ternyata membantu, kamu selalu nggak over budget, it's okay. Tapi kalau ternyata selalu over budget, jangan monoton menggunakan cara yang itu lagi. Kalau udah gagal, jangan jatuh pada lubang yang sama. Jadi kalau saran dari Bun Ai selalu buat meal plan ya teman-teman, meskipun gak usah food prep. Nah jadi kalaupun mau food prep maksimal di 3 hari sekali aja. Pokoknya kalau pas-pasan intinya jangan stok barang, apapun itu. Nah yang ketiga adalah memasak berkuah agar jumlahnya jauh lebih banyak dan mengenyangkan. Lalu masak dengan minim bumbu, jadi jangan yang terlalu banyak bumbu. Kayak misalnya rendang, terus misalnya lagi opor, itu kan bumbunya banyak ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa maksimalkan saat belanja bulanan. Jadi kan kalau ngomongin jatah belanja, berarti dia tidak mengendalikan gajinya semua. Jadi hanya dikasih 500.000 per bulan untuk uang masak nih sama pasangannya. It's okay, kita tetap berfokus sama budgeting kita meskipun ngerasanya kurang, ngerasanya nggak sanggup. Ini aja pokoknya kita fokus sampai kita ahli mengatur 500.000 per bulan. Nah jadi kalau pas belanja bulanan kan Bun Ai tanya nih, kalau belanja bulanan siapa yang cover? Suami Bun Ai pas belanja bareng-bareng. Ya udah maksimalkan di situ, ambil kayak terigu, agar-agar, minyak. Pokoknya jangan sampai yang budget pas-pasan ini kita juga mengcover untuk kebutuhan yang lainnya. Nah di sini usahakan buat cemilan di rumah dan ini juga mengenyangkan.
Fokus pada kekurangan kita dan senantiasa berputar pikiran untuk mencari solusinya akan jauh lebih baik ketimbang kita berfokus pada kemudahan orang lain, karena itu nggak akan ngebantu diri kita sendiri loh teman-teman. Jadi mungkin saat ini ngerasa aduh nggak cukup nih, tapi kita ngelihat teman-teman yang kayak budgetnya 1 juta sebulan, 1,5 juta sebulan, itu serius sih. Kalau menurut Bunda pribadi nggak akan membuat budget kita tuh bertambah dan nggak akan mendatangkan solusi apa-apa. Kalau mau bandingin justru sama yang di bawah kita. Oke, jadi itu ya. Nah, ini ada beberapa tips meal plan sih dari Bun Ai. Mudah-mudahan teman-teman bisa praktekkan. Sebagai contoh nih ya, siapa pecinta sambal di sini? Nah, Bun Ai salah satunya nih. Kalau Bun Ai pribadi itu nggak bakalan bisa makan kalau nggak ada sambal. Kayak sesuatu ada yang kurang gitu. Makanya paling berasa kalau harga cabai lagi naik, karena mau nggak mau itu pasti beli. Bun Ai sama Rafa sih yang biasanya kayak gitu ya. Nah di sini untuk sambal misalnya ngelihat orang stok bumbu merah, bumbu putih, bumbu kuning, nggak usah sebuat kamu yang rasa pas-pasan. Nah kayak sambal lebih baik bikinnya dadakan, karena kalau sambal yang ditumis itu akan jauh lebih banyak nyerap minyak, nyerap bumbu, dan kalau sedikit tuh kelihatan banget kan. Kalau misalnya dadakan kan cuman kayak sambal korek, itu lebih mudah dan juga lebih hemat. Contoh lagi nih, kayak capcay, dibanding di capcay mendingan di sop karena akan jauh lebih banyak dan juga kenyang. Sama kayak tempe, dibanding tempenya kamu goreng mendingan diorek atau dibikin tempe semur supaya bisa jadi lauk. Pokoknya kalau saran dari Bun Ai, kita harus tetap bikin meal plan, karena meal plan ini ngebantu banget. Yang pertama, produktivitas kita itu meskipun cuman kayak 10-20% di tukang sayur akan jauh lebih cepat, karena kita kayak nggak galau. Nah di tukang sayurnya juga kita nggak membeli barang yang nggak sebenarnya ada di rencana. Bayangin ya, uangnya udah pas-pasan, terus kita ngaturnya asal-asalan, terus kita nggak punya batasan. Ya udah, jangan heran kalau nanti akhirnya bakalan kebablasan teman-teman. Jadi kalau ngerasa uangnya pas-pasan, ayo semangat, jangan malah kita nggak semangat. Jadi jangan mikir nih, waduh dia sih enak, uangnya banyak, gampang di kiri di kanan. No. Karena memang bahasanya uang kita sedikit, justru effort kita akan jauh lebih dahsyat, pahala kita juga akan jauh lebih nikmat teman-teman. Bun Ai tahu ya, mungkin Bun Ai pribadi di posisi yang 500.000 per bulan mungkin akan kebablasan, karena bagi Bun Ai pribadi ini juga nominal yang memang ngepas teman-teman. Tapi balik lagi, kita tuh nggak pernah tahu sih rezeki Allah yang sesungguhnya. Kenapa Bun Ai bilang jangan stok banyak-banyak, 3 hari aja maksimal. Ya, kita masih berharap keajaiban Allah tuh akan selalu hadir di tengah kesulitan kita. Nah disinilah ya peran antara realita dan juga keimanan. Karena kan iman itu sebenarnya 3 ya, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi kalau kita mengimani rizkinya Allah, ya kita yakin sama rizkinya Allah tuh akan hadir. Lalu kita ucap dengan lisan, dimana kita bersyukur, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, masih dikasih Allah rezeki. Mohon maaf ya belibet. Dan yang terakhir kita lakukan dengan perbuatan, yaitu dengan mengatur rezekinya Allah, membuat anggarannya, mengetahui batasan kemampuan, mengetahui kapan harus jajan, kapan enggak, supaya enggak menghadirkan sifat berlebihan, boros, dan juga mubazir. Masya Allah, tabarakallah. Jadi budgeting itu bukan ngatur uang, tapi ngatur rezekinya Allah supaya jauh lebih dipercaya lagi. Ada yang setuju nggak sama Bun Ai? Bahwa pokoknya mah budgeting adalah mengatur uang Bun Ai. Nah balik lagi, kalau ngomongin kayak gitu ya udah, yang gajinya di atas rata-rata itu pasti nggak akan kekurangan dong secara logika, karena standar hidup kan seperti itu aja. Makan 3 kali sehari, mau rumahnya semewah apapun tidurnya tetap di satu tempat tidur, mau mobilnya semewah apapun, sebanyak apapun yang dipakai tetap satu. Nah jadi balik lagi, budgeting itu memang bukan hanya mengatur uang. Jadi budget itu adalah mengatur batasan. Kalau ngatur uang mungkin akunting kali ya. Kalau menurut Bunda kayak gitu ya. Mohon maaf kalau salah ya teman-teman. Nah sini Bunda juga ngasih meal plan selama 1 minggu ya. Jadi misalnya contoh Senin, Selasa, Rabu. Nah S ini adalah sarapan, M ini makan berat. Jadi bisa dibolak-balik nih. Maksudnya Bunda kalau pagi udah makan ringan, ya udah yang makan berat di makan siang dan makan malam. Kebalikannya, kalau makan pagi dan makan siang udah berat, ya udah berarti makan ringan di makan malam. Sebagai contoh di hari Senin ini ada bakwan, dan untuk makan berat itu bayam dan tempe orek.
Selasa ada sayur asem terong balado, untuk malam harinya mie goreng. Nah, kalau hari Rabu tumis sawi dan kentang balado, untuk malam harinya nasi goreng. Untuk hari Kamis ada martabak tahu dipakai sarapan dan untuk makan siang sampai malam tumis kikil sayur sop. Untuk Jumat sarapan dengan tahu semur, saat makan siang dan malamnya tumis toge dan telur dadar. Dan hari Sabtu ada soto ayam. Nah, kalau soto ayam mah dari pagi sampai malam, hayo aja. Gak tahu ya, kalau menurut Bun Ai itu sayur asam sama soto makin diangetin makin enak. Ada yang sama gak sih? Kalau ada yang sama boleh ya tulis di kolom komen. Nah, hari Minggu supaya agak refresh gitu ya, kita boleh deh makan bakso tapi tetap kita buat sendiri karena kan jauh lebih murah. Baksonya mungkin bisa beli, tapi kuahnya, mie-nya, bihunnya itu tinggal direbus-rebus aja. Nah, gimana nih teman-teman? Kira-kira jatah teman-teman 1 bulan berapa sih? Over budget atau enggak? Boleh ya tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti Bun Ai bisa buatkan untuk budget sesuai dengan teman-teman. Sampai menit ini Bun Ai ucapin terima kasih dulu ya untuk yang selalu mendukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mohon maaf ya kalau belakangan Bun Ai agak jarang-jarang upload karena ini benar-benar kerjaan akhir tahun secara offline tuh lagi kejar-kejaran. Tapi balik lagi kalau sempat Bun Ai pengen upload karena Bun Ai sendiri kangen banget ngebacain komentar teman-teman. Selalu berusaha jaga kesehatan, kebahagiaan, kewarasan ya teman-teman. Karena emang belakangan ini dunia tuh makin makin banyak tekanannya, mulai dari harga yang naik, standar anak-anak sekolah juga makin tinggi. Yang mungkin dulu kita hitung-hitungan belajar berat itu di kelas 3 4, sekarang anak kelas 1 aja belajar itu kayak udah berat banget ya teman-teman. Ya mau nggak mau kalau tekanan seperti itu siapa lagi yang menanggung menanggung pikiran dan amanah lebih banyak lagi selain ibu-ibu di sana. Ibu Ai nggak membatasi ibu rumah tangga, ibu pekerja, sama aja. Semuanya pasti punya lorong pahala masing-masing. Semuanya pasti punya lorong yang dikorbankan masing-masing. Jadi gimana nih teman-teman 2023 udah bikin resolusi apa? Kalau belum bikin tulis juga di kolom komen supaya kita bisa bikin bareng-bareng nih. Oke, jadi ini aja ya yang bisa Bun Ai sharing di hari ini. Terima kasih banget. Mohon maaf ya kalau video Bun Ai sangat sederhana. Kalau ada kata-kata yang salah, itu murni dari kekurangan ilmunya Bun Ai. Nah, jadi balik lagi yuk teman-teman, semangat semuanya di 2023. Meskipun income kita nggak meningkat, tapi cara pandang kita akan merubah segalanya. Kita berdoa kepada Allah, meskipun income kita seolah itu saja, tapi financial goals kita bukan berarti tidak mampu kita raih. Sampai jumpa lagi di keluarga Bun Ai lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.